Desa Karangjati adalah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan sunyi. Saat siang hari, desa itu terlihat biasa saja. Anak-anak berlari di jalan tanah, para petani bekerja di sawah, dan suara ayam berkokok terdengar dari halaman rumah. Namun ketika malam datang, suasana berubah menjadi sepi dan mencekam. Angin dari arah hutan sering membawa suara aneh yang membuat warga enggan keluar rumah setelah lewat tengah malam. Di desa itulah Pak Dharma tinggal. Rumahnya sederhana, berdinding papan yang sudah mulai lapuk. Atapnya sering bocor ketika hujan turun. Di halaman depan hanya ada sebuah bangku kayu tua tempat ia biasa duduk sambil memikirkan nasib hidupnya. Pak Dharma dulunya bukan orang yang semalang itu. Beberapa tahun lalu, ia sempat memiliki usaha kecil menjual sembako di pasar desa. Usahanya cukup ramai, bahkan ia pernah berpikir hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Namun semuanya berubah ketika musibah datang bertubi-tubi. Pertama, tokonya terbakar karena korsleting listrik. Hampir semua barang dagangannya habis dilalap api. Untuk membangun kembali usahanya, Pak Dharma terpaksa meminjam uang dari rentenir yang dikenal kejam di desa itu. Awalnya, ia yakin bisa membayar hutang tersebut, tetapi kenyataan berkata lain. Usaha yang ia bangun kembali tidak pernah seramai dulu. Barang dagangannya sering tidak laku, sementara bunga hutang terus bertambah setiap minggu. Kini, hutangnya sudah menumpuk begitu besar. Malam itu, Pak Dharma duduk di bangku kayu depan rumahnya. Lampu minyak kecil menggantung di teras, menerangi wajahnya yang tampak lelah. Matanya kosong, seolah pikirannya dipenuhi hal-hal yang menyesakkan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. 3 orang pria berhenti di depan rumahnya. Mereka adalah para penagih hutang. "Pak Dharma," salah satu dari mereka memanggil dengan suara keras. Pak Dharma menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Saya belum punya," jawab Pak Dharma pelan. Pria itu tertawa sinis. "Kamu sudah janji minggu lalu." Pak Dharma menunduk, tangannya gemetar. "Saya butuh waktu lagi." Salah satu penagih hutang tiba-tiba menendang bangku kayu di depannya hingga terbalik. Brak! Suara itu memecah kesunyian malam. "Jangan main-main dengan kami," bentaknya. "Kalau minggu depan kamu belum bayar juga, rumah ini kami ambil." Mereka kemudian pergi sambil tertawa kecil. Pak Dharma hanya bisa berdiri terpaku di depan rumahnya. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Rentenir di desa itu terkenal tidak pernah memberi belas kasihan. Angin malam berhembus pelan dari arah hutan. Pak Dharma memandang ke arah gelapnya pepohonan di kejauhan. Hutan itu sudah lama dikenal warga sebagai tempat yang angker. Banyak cerita beredar tentang makhluk gaib yang tinggal di dalamnya. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari belakang. "Kalau kau terus seperti itu, hidupmu tidak akan pernah berubah." Pak Dharma menoleh kaget. Di belakangnya, berdiri seorang lelaki tua yang tidak ia kenal. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang beruban, dan matanya terlihat tajam meski wajahnya penuh keriput. Anda siapa?" tanya Pak Dharma. Orang tua itu tersenyum tipis. "Orang yang tahu bagaimana caranya mengubah nasibmu." Pak Dharma mengerutkan kening. "Maksudnya?" Lelaki tua itu melangkah lebih dekat. "Ada cara cepat untuk mendapatkan kekayaan," katanya pelan. Pak Dharma terdiam. "Apa maksud Anda?" Lelaki tua itu menatap ke arah hutan di kejauhan. "Di dalam hutan itu ada sebuah sumur tua," katanya. Pak Dharma langsung mengenal tempat yang dimaksud. Sumur tua itu memang terkenal di desa. Banyak orang percaya tempat itu adalah pintu menuju dunia gaib. Tidak ada yang berani mendekat ke sana, apalagi pada malam hari. Sumur itu dijaga oleh penunggu, makhluk yang bisa memberi apa saja, kekayaan, kekuasaan, bahkan keberuntungan. Pak Dharma mulai merasa tidak nyaman. "Tidak ada yang gratis di dunia ini," katanya pelan. "Benar," jawab lelaki tua itu sambil tersenyum tipis. "Ada harga yang harus dibayar." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang.
Daun-daun pohon bergesekan, menciptakan suara seperti bisikan panjang dari arah hutan. Pak Dharma merasa bulu kuduknya merinding. "Apa harganya?" tanyanya akhirnya. Lelaki tua itu menatapnya lurus-lurus. Untuk beberapa detik, tidak ada suara selain angin malam. Lalu dengan suara rendah yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Tumbal, bayi yang baru lahir." Pak Dharma membeku. Darahnya terasa dingin. Ia ingin marah, ingin mengusir orang tua itu dari halaman rumahnya, tapi kata-kata tentang kekayaan terus mengiang di dalam pikirannya. Hutang, ancaman para penagih, rumahnya yang hampir dirampas. Semua itu berputar di dalam pikirannya. Sementara dari arah hutan, entah kenapa, terdengar suara yang sangat pelan, seperti tangisan bayi. Pak Dharma menoleh ke arah gelapnya pepohonan. Jantungnya berdegup semakin keras. Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari keputusan paling mengerikan dalam hidupnya. Malam setelah pertemuan aneh itu, Pak Dharma hampir tidak bisa tidur. Tubuhnya terbaring di tikar lusuh, tetapi pikirannya terus berputar. Kata-kata lelaki tua itu seolah terngiang di dalam kepalanya. Tumbal, bayi yang baru lahir. Pak Dharma memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran itu. Tetapi semakin ia berusaha melupakannya, semakin jelas bayangan tentang hutang dan ancaman para penagih muncul di benaknya. Rumahnya akan disita. Ia akan kehilangan segalanya. Menjelang subuh, Pak Dharma akhirnya bangun. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia duduk lama di depan rumah sambil memandang jalan desa yang masih sepi. Namun satu hal yang membuatnya gelisah. Lelaki tua yang datang tadi malam tiba-tiba menghilang begitu saja setelah mengatakan syarat mengerikan itu. Pak Dharma bahkan tidak sempat bertanya siapa namanya. Tetapi sebelum pergi, lelaki itu sempat mengatakan satu hal. Jika Pak Dharma benar-benar ingin mengubah nasibnya, ia harus menemui seseorang yang tinggal di ujung desa. Namanya Mbah Sastro. Nama itu sebenarnya tidak asing bagi Pak Dharma. Di desa Karangjati, Mbah Sastro dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu gaib. Rumahnya berada di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah warga lain. Orang-orang jarang mendatangi tempat itu. Konon, siapapun yang datang ke sana biasanya sedang memiliki masalah besar atau keinginan yang tidak wajar. Pak Dharma menelan ludah ketika memikirkan itu. Ia tahu langkah yang akan ia ambil sangat berbahaya. Namun, hutang yang menjeratnya terasa lebih menakutkan daripada cerita-cerita gaib yang selama ini ia dengar. Akhirnya, saat matahari mulai naik, Pak Dharma memutuskan berangkat. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang semakin lama semakin sepi. Rumah-rumah warga mulai jarang terlihat. Suara ayam dan anak-anak yang bermain juga menghilang. Yang tersisa hanya suara angin dari arah hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa suasana yang tidak nyaman. Pepohonan di sisi jalan terlihat lebih lebat. Udara terasa lebih dingin meskipun matahari sudah tinggi. Tak lama kemudian, Pak Dharma melihat sebuah rumah tua berdiri sendirian di ujung jalan. Rumah itu terbuat dari kayu gelap yang tampak sudah sangat tua. Halamannya dipenuhi tanaman liar. Di beberapa sudut terlihat benda-benda aneh tergantung di pohon. Tulang kecil, kain hitam, dan botol-botol berisi cairan keruh. Pak Dharma berhenti beberapa langkah dari gerbang bambu itu. Dadanya terasa berdebar. Ia hampir saja berbalik pulang. Namun bayangan para penagih hutang kembali muncul di pikirannya. Dengan ragu-ragu, Pak Dharma membuka gerbang bambu itu. Krek. Suara kayu tua berdarit pelan. Belum sempat ia melangkah jauh ke dalam halaman, sebuah suara serak tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. "Sudah lama aku menunggumu." Pak Dharma terkejut. Pintu rumah perlahan terbuka. Seorang lelaki tua keluar dengan langkah pelan. Rambutnya panjang beruban, janggutnya tipis, dan matanya terlihat tajam seperti bisa menembus pikiran seseorang. Dialah Mbah Sastro. Pak Dharma langsung menunduk hormat. "Mbah, saya ingin bertanya sesuatu." Mbah Sastro menatapnya lama tanpa bicara. Seolah ia sudah mengetahui alasan kedatangan Pak Dharma, bahkan sebelum pria itu membuka mulut. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya akhirnya. Pak Dharma terdiam.
Kau ingin mengubah nasibmu. Pak Dharma mengangguk pelan. Hutangmu banyak, lanjut Mbah Sastro dengan nada tenang. Dan kau takut rumahmu akan dirampas. Pak Dharma merasa tubuhnya merinding. Ia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tua ini. Bagaimana Mbah bisa tahu? Mbah Sastro menyenyum tipis. Orang yang putus asa selalu terlihat dari matanya. Ia lalu berbalik dan memberi isyarat agar Pak Dharma masuk ke dalam rumah. Bagian dalam rumah itu jauh lebih menyeramkan daripada yang Pak Dharma bayangkan. Di dinding tergantung berbagai benda aneh. Keris tua, tengkorak kecil, dan kain-kain hitam dengan tulisan yang tidak ia kenali. Aroma dupa dan sesuatu yang busuk bercampur menjadi satu. Mbah Sastro duduk di depan meja kayu kecil. Katakan apa yang kau inginkan. Pak Dharma menarik nafas panjang. Saya ingin hidup yang lebih baik, katanya pelan. Saya ingin lepas dari hutang. Mbah Sastro menatapnya lurus-lurus. Itu bukan hal yang sulit, katanya tenang. Pak Dharma mengangkat kepala. Benarkah? Mbah Sastro mengangguk. Di hutan belakang desa ini ada sebuah sumur tua. Tempat yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pak Dharma langsung teringat cerita lelaki tua tadi malam. Sumur itu adalah tempat tinggal penunggu hutan. Makhluk yang bisa memberi kekayaan kepada siapa saja yang berani membuat perjanjian. Pak Dharma merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tetapi setiap perjanjian selalu ada harga yang harus dibayar. Pak Dharma menunduk. Ia sudah tahu jawabannya. Namun ia tetap bertanya, apa yang harus saya berikan? Mbah Sastro menatapnya dengan mata yang dingin. Lalu dengan suara pelan yang terasa berat di udara, ia berkata, tumbal bayi yang baru lahir. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Pak Dharma merasakan nafasnya menjadi berat. Itu satu-satunya cara? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Jika kau berani melakukannya, penunggu sumur akan memberimu kekayaan yang tidak pernah kau bayangkan. Pak Dharma terdiam sangat lama. Di dalam hatinya ada suara kecil yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan besar. Tetapi di sisi lain, bayangan hidup tanpa hutang terasa terlalu menggoda. Akhirnya, dengan suara hampir seperti bisikan, Pak Dharma berkata, jika saya melakukannya, apakah hidup saya benar-benar akan berubah? Mbah Sastro menatapnya dalam-dalam. Iya. Lalu ia menambahkan dengan nada dingin. Selamanya. Sejak hari itu, hidup Pak Dharma terasa berubah menjadi lebih gelap. Ia berjalan pulang dari rumah Mbah Sastro dengan pikiran yang kacau. Kata-kata dukun tua itu terus terngiang di kepalanya seperti bisikan yang tidak mau pergi. Tumbal bayi yang baru lahir. Pak Dharma mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia tidak akan benar-benar melakukan hal sekejam itu. Ia hanya datang untuk mendengar, bukan untuk benar-benar menjalankan ritual terlarang tersebut. Namun kenyataan hidupnya tidak memberi banyak pilihan. 2 hari kemudian, para penagih hutang datang lagi. Mereka berdiri di depan rumah Pak Dharma dengan wajah kasar dan tatapan dingin. Kali ini mereka tidak lagi berbicara dengan sabar. Ini peringatan terakhir, kata salah satu dari mereka sambil menunjuk wajah Pak Dharma. 3 hari lagi, kalau kamu belum bayar, rumah ini kami ambil. Pak Dharma mencoba memohon. Tolong, beri saya waktu sedikit lagi. Tetapi mereka hanya tertawa. Waktu kamu sudah habis. Setelah mereka pergi, Pak Dharma duduk sendirian di dalam rumahnya. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. 3 hari. Itu saja waktu yang ia miliki sebelum hidupnya benar-benar hancur. Sore itu, tanpa sadar, langkah Pak Dharma membawanya kembali ke ujung desa. Ia berdiri di depan rumah Mbah Sastro sekali lagi. Dukun tua itu seolah sudah menunggu. Kau datang lagi, katanya pelan. Pak Dharma tidak langsung menjawab. Wajahnya pucat,
Matanya terlihat putus asa. "Saya tidak punya pilihan," katanya akhirnya. Basastro tersenyum tipis. "Semua orang yang datang kepadaku selalu mengatakan hal yang sama." Pak Dharma menunduk. "Apa yang harus saya lakukan?" Basastro berdiri lalu berjalan menuju pintu rumah. Ia memandang ke arah desa yang terlihat kecil dari kejauhan. Penunggu sumur hanya menerima tumbal yang masih suci, bayi yang baru lahir. Pak Dharma merasakan perutnya seperti diremas. "Di desa ini, ada bayi yang baru lahir 3 hari lalu," lanjut Basastro. Pak Dharma terkejut. "Siapa?" Basastro menoleh pelan. "Anak dari pasangan muda di ujung kampung. Bayi laki-laki." Pak Dharma mengenal keluarga itu. Mereka adalah pasangan sederhana yang baru saja membangun rumah kecil di dekat ladang jagung. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara istrinya baru saja melahirkan anak pertama mereka. Pak Dharma merasa dadanya semakin berat. "Itu tidak mungkin," katanya pelan. Basastro menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau kau tidak berani, kau bisa pulang." Pak Dharma terdiam. Ia memikirkan rumahnya, hutang yang menumpuk, ancaman para penagih. Semua itu menekan pikirannya seperti beban yang semakin berat. Basastro kemudian membuka sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kain hitam yang sudah dilipat rapi. "Kau tidak sendirian," katanya. Pak Dharma mengangkat kepala. "Apa maksudmu?" Basastro tertawa pelan. "Aku punya orang yang bisa membantumu mengambil bayi itu." Malam pun tiba. Langit terlihat gelap tanpa bulan. Pak Dharma berjalan bersama 2 orang suruhan Basastro menuju rumah pasangan muda itu. Jalan desa terasa sangat sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari semak-semak. Rumah yang mereka tuju tidak besar. Lampu minyak kecil menyala redup di dalamnya. Pak Dharma berhenti beberapa langkah dari pintu. Tangannya mulai berkeringat. "Saya tidak yakin bisa melakukan ini," bisiknya. Salah satu pria yang bersamanya menatapnya dingin. Sudah terlambat untuk mundur. Pria itu lalu berjalan ke belakang rumah. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan membawa sesuatu yang dibungkus kain. Tangisan kecil terdengar dari dalamnya. Pak Dharma merasakan tubuhnya membeku. "Itu bayinya," kata pria itu pelan. Tangisan bayi itu sangat lemah, tetapi cukup untuk membuat hati Pak Dharma terasa seperti ditusuk. Ia ingin menghentikan semuanya, namun rasa takut pada hutang dan ancaman yang menunggunya lebih besar daripada rasa bersalahnya. Akhirnya mereka membawa bayi itu pergi menuju rumah Pak Dharma. Sepanjang perjalanan, bayi itu terus menangis pelan. Suara tangisannya terdengar aneh di tengah malam yang sunyi. Sesampainya di rumah, Pak Dharma menaruh bayi itu di atas tikar. Ia duduk di sampingnya dengan wajah pucat. Bayi itu berhenti menangis dan menatap ke arahnya. Mata kecil itu terlihat jernih dan tidak berdosa. Untuk beberapa saat, Pak Dharma hanya bisa menatapnya tanpa bergerak. Tiba-tiba angin malam bertiup masuk dari jendela yang terbuka. Lampu minyak di ruangan itu bergoyang pelan. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Bayi itu mulai menangis lagi. Namun kali ini, suara tangisannya terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Seolah ada 2 suara yang menangis bersamaan. Pak Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia perlahan menoleh ke arah jendela. Di luar sana, hutan terlihat sangat gelap. Angin terus berhembus membawa suara dedaunan yang bergesekan. Dan di tengah suara malam itu, Pak Dharma merasa seperti mendengar sesuatu dari arah hutan. Suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang tertawa. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Langit desa Karangjati terlihat lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bulan, hanya awan hitam yang menggantung berat di langit.
Angin dari arah hutan bertiup pelan membawa udara dingin yang membuat suasana terasa semakin mencekam. Di dalam rumahnya, Pak Dharma berdiri gelisah. Bayi yang mereka culik 2 hari lalu kini terbaring di dalam keranjang bambu. Tangisannya sesekali terdengar, lemah dan menyayat hati. Setiap kali suara itu muncul, dada Pak Dharma terasa semakin berat. Sejujurnya, ia sudah beberapa kali hampir membatalkan semuanya. Namun setiap kali keraguan muncul, bayangan para penagih hutang kembali menghantui pikirannya. 3 hari. Waktu yang diberikan kepadanya sudah habis. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Dharma terkejut. Ia membuka pintu perlahan. Di luar, berdiri Mbah Sastro bersama 2 orang pria yang kemarin membantu menculik bayi itu. Waktunya sudah tiba, kata Mbah Sastro dengan suara pelan. Pak Dharma hanya mengangguk. Tangannya gemetar ketika ia mengangkat keranjang yang berisi bayi tersebut. Tangisan bayi itu kembali terdengar. Malam semakin larut ketika mereka mulai berjalan menuju hutan. Jalan yang mereka lewati hanya berupa tanah sempit yang jarang dilalui orang. Pepohonan di kiri kanan terlihat tinggi dan gelap. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suara desa semakin menghilang. Yang tersisa hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan. Pak Dharma merasa langkahnya semakin berat. Setiap kali bayi itu menangis, hatinya seperti ditarik kembali untuk menghentikan semua ini. Namun Mbah Sastro terus berjalan di depan tanpa menoleh sedikitpun. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka akhirnya sampai di tempat yang dituju. Di tengah hutan itu berdiri sebuah sumur tua. Sumur itu terlihat sangat kuno. Batu-batu di sekelilingnya sudah ditumbuhi lumut tebal. Di beberapa bagian terlihat retakan besar, seolah sumur itu sudah berdiri di sana selama ratusan tahun. Suasana di tempat itu terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin. Angin tiba-tiba berhenti. Bahkan suara serangga yang biasanya terdengar di hutan kini menghilang. Ini tempatnya, kata Mbah Sastro. Pak Dharma menelan ludah. Ia melangkah mendekati sumur itu dengan hati yang berdebar kencang. Ketika ia berdiri di tepi sumur, bau aneh langsung menyeruak dari dalamnya. Bau busuk yang sangat kuat. Seolah ada sesuatu yang sudah lama membusuk jauh di dalam kegelapan sumur itu. Pak Dharma hampir muntah karena baunya. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Mbah Sastro mengeluarkan beberapa benda dari tas kain yang ia bawa. Ada dupa, kain hitam, dan sebuah mangkuk kecil berisi cairan merah. Ia menyalakan dupa itu dan mulai mengucapkan mantra dengan suara pelan. Asap dupa perlahan naik ke udara malam. Suasana di sekitar sumur semakin terasa aneh. Angin yang tadi berhenti kini tiba-tiba berhembus lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Pepohonan bergoyang seperti ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Pak Dharma merasakan bulu kuduknya berdiri. Penunggu sumur sudah bangun, bisik Mbah Sastro. Pak Dharma menatap ke dalam sumur. Gelap. Sangat gelap. Ia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Namun entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menatap balik dari dalam sana. Mbah Sastro lalu memberi isyarat, bawa bayinya. Pak Dharma mendekat dengan langkah gemetar. Tangannya hampir tidak kuat memegang keranjang itu. Tangisan bayi itu kembali terdengar semakin keras. Seolah bayi itu merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Cepat, kata Mbah Sastro. Pak Dharma mengangkat bayi itu dari keranjang. Tubuh kecil itu terasa hangat di tangannya. Untuk beberapa detik, Pak Dharma hanya berdiri diam. Ia menatap wajah bayi itu. Bayi itu membuka matanya dan menatap langsung ke arah Pak Dharma. Tatapan polos yang membuat hati siapapun pasti akan luluh. Lakukan sekarang, bentak salah satu pria di belakangnya. Pak Dharma memejamkan mata. Tangannya perlahan bergerak menuju bibir sumur. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang liar. Dupa yang tadi menyala hampir padam. Tangisan bayi itu berubah semakin keras. Dan tepat ketika Pak Dharma hendak menjatuhkan bayi itu ke dalam sumur, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah hutan. Berhenti! Semua orang langsung menoleh. Dari balik pepohonan, seorang pemuda berlari ke arah mereka dengan napas terengah-engah. Pak Dharma terkejut. Pemuda itu adalah Raka, salah satu warga desa yang dikenal baik hati. Jangan lakukan itu, teriaknya. Suasana menjadi kacau. Angin berputar semakin kencang. Mbah Sastro tampak marah. Bodoh, bentaknya. Kau merusak ritualnya.
Namun semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar. Dari dalam sumur terdengar suara yang sangat dalam, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam kegelapan. Angin berhenti mendadak, hutan menjadi sunyi. Lalu dari dalam sumur terdengar suara yang membuat semua orang membeku. Tangisan bayi. Namun kali ini bukan dari bayi yang ada di tangan Pak Dharma. Tangisan itu terdengar dari dalam sumur, dan suaranya terdengar jauh lebih mengerikan. Sejak malam kegagalan ritual di Sumur Tua, desa Karangjati tidak pernah sama lagi. Udara malam terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi setiap gerak-gerik penduduk. Bahkan mereka yang biasanya berani keluar rumah, kini menutup pintu dan jendela lebih awal, takut akan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Dharma adalah orang pertama yang merasakan dampaknya secara langsung. Malam itu, ketika ia mencoba tidur setelah membawa bayi kembali ke rumah, tangisan bayi terdengar lagi. Tetapi kali ini bukan dari keranjang di kamarnya. Suara itu datang dari hutan, dekat dengan rumahnya, serak, jauh, dan menyeramkan. Awalnya, ia berpikir itu hanya imajinasinya sendiri. Bayangan rasa bersalah dan ketakutan atas ritual yang gagal membuat pikirannya mulai berhalusinasi. Tapi tangisan itu terus ada, setiap malam, selalu muncul tepat pada jam yang sama, tengah malam. Suatu malam, Pak Dharma memutuskan untuk menyelidikinya. Ia menyalakan lampu minyak, memegang keranjang bayi, dan berjalan menuju tepi hutan. Suara tangisan semakin jelas saat ia melangkah di tanah lembab, suara ranting yang patah terdengar di sekitar. Bayangan pepohonan bergerak, seolah ada sosok yang mengikuti dari kegelapan. Pak Dharma berhenti di sebuah clearing kecil, dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara tangisan itu bukan hanya satu, tapi ada banyak lapisan. Suara bayi bercampur dengan sesuatu yang lebih berat, seperti tangisan makhluk yang tidak manusiawi, suara yang menusuk ke dalam tulang. Detak jantung Pak Dharma semakin cepat. Ia menatap ke arah sumur tua yang jaraknya tidak terlalu jauh dari clearing itu. Dari dalam gelapnya, bayangan hitam muncul. Sosoknya tinggi, tidak jelas wujudnya, hanya terlihat bayangan besar yang bergerak di antara pepohonan. Tangisan itu kini bersumber dari makhluk itu sendiri, bercampur dengan tangisan bayi yang dibawanya. Ketakutan Pak Dharma berubah menjadi rasa bersalah yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ritual yang gagal bukan hanya membuat dirinya terjerat hutang dan dosa, tetapi juga membangunkan amarah penunggu hutan yang sesungguhnya. Ia tahu makhluk itu bukan hanya menuntut tumbal yang gagal diberikan, tetapi juga ingin membalas setiap orang yang terlibat. Desa pun mulai merasakan terornya. Malam berikutnya, hewan ternak ditemukan mati di kandang dengan tubuh yang tampak terkoyak dan bercampur darah. Beberapa warga melaporkan melihat bayangan hitam bergerak di sekitar rumah mereka, terkadang menatap dari jendela dengan mata yang bersinar merah. Rasa takut mulai memecah desa. Anak-anak menangis di malam hari, dan orang tua menahan napas ketika mendengar suara-suara dari hutan. Para tetua desa berkumpul, membicarakan sejarah sumur tua dan cerita tentang penunggu yang sudah lama ditakuti. Mereka menyadari bahwa kegagalan ritual Pak Dharma telah membangunkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Pak Dharma sendiri mulai kehilangan tidur, setiap malam dihantui tangisan dan bayangan. Ia menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang dirinya atau hutangnya lagi. Amarah penunggu hutan kini mengancam seluruh desa. Jika tumbal itu tidak dipenuhi, atau jika masalah ini tidak segera diselesaikan, bukan hanya dirinya yang akan menjadi korban, semua orang di Karangjati bisa merasakan murka sang penunggu. Malam demi malam berlalu, tangisan itu tidak pernah berhenti. Dan setiap kali Pak Dharma menatap hutan gelap dari rumahnya, ia tahu satu hal dengan pasti, makhluk itu menunggu, menuntut, dan ia tidak akan berhenti sampai tumbal yang dijanjikan terpenuhi. Kegelapan hutan kini bukan hanya sekedar gelap, ia hidup, bernapas, dan mengawasi setiap langkah manusia yang berani mengganggu sumurnya. Sejak kegagalan ritual di Sumur Tua, Pak Dharma hidup dalam ketakutan yang tak pernah surut.
Setiap malam, suara tangisan bayi bercampur jeritan misterius terdengar dari hutan. Bahkan ketika ia menutup pintu dan jendela rapat-rapat, suara itu tetap menembus dinding rumahnya, menancap di telinganya, membuat tidur menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Pada malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Lampu minyak yang menyala di meja depan rumah Pak Darma bergoyang liar, membuat bayangan di dinding seolah hidup dan menari. Pak Darma duduk di kursi kayu tua, memeluk kepala dengan kedua tangan, matanya memerah karena kurang tidur. Ini tidak mungkin, gumamnya sendiri. Makhluk itu rasanya bukan hanya penunggu sumur biasa. Tiba-tiba, terdengar ketukan di jendela. Pak Darma menoleh perlahan. Tidak ada siapapun di luar, hanya bayangan pohon yang bergoyang diterpa angin. Tapi napasnya terasa tercekat. Ia tahu makhluk itu tidak memerlukan wujud fisik untuk menimbulkan ketakutan. Hanya aura amarahnya saja sudah cukup. Keesokan harinya, desa mulai mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Beberapa hewan ternak ditemukan mati secara misterius. Tubuh sapi dan kambing terkoyak, darahnya menodai halaman, dan ada bekas tapak kaki besar yang tidak seperti kaki manusia. Penduduk desa panik. Mereka berbisik tentang penunggu sumur yang murka, namun takut membicarakannya secara terang-terangan karena takut ikut menjadi korban. Pak Darma mencoba mencari Mbah Sastro. Ia berharap dukun tua itu bisa menenangkan makhluk tersebut atau memberi solusi. Ketika ia sampai di rumah Mbah Sastro, yang ia temukan hanyalah pintu terbuka, aroma dupa menyengat, dan bayangan gelap yang bergerak cepat di dalam rumah. Mbah Sastro tidak ada, hanya ada secari kertas dengan tulisan samar. Yang gagal akan menanggung akibatnya sendiri. Penunggu tidak memaafkan. Hati Pak Darma semakin gelisah. Ia menyadari satu hal. Kegagalannya dalam ritual telah membangunkan amarah yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Makhluk itu tidak lagi hanya menuntut tumbal, tetapi juga membalas dendam kepada semua yang terlibat. Malam berikutnya, amarah penunggu mulai menampakkan wujudnya lebih nyata. Bayangan besar muncul di hutan dekat rumah Pak Darma. Sosok itu tinggi, menutupi pepohonan, matanya bersinar merah seperti bara api. Tangisan bayi yang bercampur suara jeritan terdengar jelas, menusuk ke dalam tulang. Pak Darma gemetar, tubuhnya terasa lemas, seolah setiap sel di tubuhnya diperiksa oleh sosok itu. Tidak hanya Pak Darma yang merasakan teror. Beberapa warga desa mulai melihat bayangan hitam bergerak di halaman rumah mereka. Pintu rumah terbuka sendiri, barang-barang di dalam rumah berpindah tempat, dan beberapa orang mengaku merasakan tangan dingin yang meraba tubuh mereka saat tidur. Pak Darma mencoba menenangkan diri. Ia tahu satu-satunya jalan adalah memenuhi tuntutan makhluk itu. Namun ide itu terasa mustahil. Bayi itu adalah manusia yang tidak berdosa, dan perasaan bersalahnya membuat hampir gila setiap kali memikirkannya. Ia kembali menemui Raka, pemuda desa yang sempat menggagalkan ritual sebelumnya. Raka menatap Pak Darma dengan mata serius. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Makhluk itu tidak akan berhenti. Setiap malam, amarahnya tumbuh. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bukan hanya kamu, Pak Darma, desa ini akan hancur. Pak Darma mengangguk lemah. Ia sadar semua ini adalah akibat dari keserakahannya sendiri. Hutang, ketakutan, dan ambisinya untuk kaya membuat ia melakukan keputusan yang salah. Sekarang bukan hanya hidupnya, tetapi nyawa orang lain berada dalam bahaya. Malam itu, mereka berdua kembali menuju hutan untuk mencari sumur tua. Setiap langkah mereka diikuti bayangan gelap dan suara tangisan bayi. Angin berputar liar, dedaunan menimbulkan suara gemerisik yang menyerupai ratusan bisikan. Pak Darma merasa tubuhnya lemas, tetapi tekad untuk menyelamatkan desa mendorongnya maju. Ketika mereka sampai di sumur, sosok penunggu muncul di permukaan tanah gelap seolah menunggu. Sosok itu bergerak perlahan, tinggi, dengan mata merah menyala. Suara tangisan bayi kini terdengar bersamaan dengan suara jeritan amarah. Pak Darma menelan ludah. Ini amarahnya, bisiknya. Ini bukan lagi ancaman, ini nyata. Raka mengangguk. Kita harus segera menemukan cara, atau makhluk itu akan menuntut lebih banyak.
Ini baru permulaan. Pak Dharma menatap hutan gelap di depannya. Hatinya dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan kesadaran akan konsekuensi dari keserakahannya. Ia tahu satu hal pasti, makhluk penunggu itu tidak akan berhenti sampai tumbal yang dijanjikan diterima. Amarahnya kini hidup, bernapas, dan siap menghancurkan siapa saja yang berani menghalangi. Di kejauhan, tangisan bayi terdengar lebih keras dari sebelumnya, bercampur dengan suara jeritan yang tidak manusiawi. Malam itu, Pak Dharma sadar bahwa waktu mereka hampir habis dan tidak ada jalan mundur lagi. Sejak malam kegagalan ritual, desa Karangjati berubah menjadi tempat yang tak lagi aman. Suara tangisan bayi bercampur jeritan yang tidak manusiawi terdengar setiap malam dari hutan. Bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, mengintai rumah-rumah penduduk. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam, dan lampu-lampu minyak yang biasanya menyala kini sering padam tiba-tiba, meninggalkan rumah-rumah dalam kegelapan total. Pak Dharma merasa hidupnya semakin tidak terkendali. Malam itu, ia berjalan di halaman rumah, matanya memandang gelapnya hutan yang kini tampak lebih menyeramkan. Hatinya dipenuhi rasa takut dan bersalah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu menahannya. Dari arah hutan, suara tangisan bayi terdengar, lebih keras dan menakutkan daripada sebelumnya. Ia menahan nafas, mencoba mencari asal suara. Di desa, warga mulai mengalami teror yang nyata. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan tinggi dan gelap berdiri di dekat rumah mereka, menatap dari jendela. Seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya melihat bayangan itu mengintai dari pintu kamar. Tangisan bayi terdengar bercampur suara jeritan, membuat anak kecil itu terbangun dan menangis ketakutan. Keesokan harinya, ketegangan semakin memuncak. Hewan ternak ditemukan mati secara misterius. Kambing, sapi, dan ayam mati dengan kondisi mengerikan. Badan terkoyak dan darah mengalir di tanah. Beberapa warga menemukan jejak kaki besar, tidak manusiawi, mengarah ke rumah-rumah mereka. Kengerian ini membuat desa dipenuhi ketakutan. Pak Dharma menyadari bahwa amarah penunggu tidak lagi hanya menghantui dirinya, tetapi seluruh desa. Setiap rumah bisa menjadi target berikutnya. Ia mencoba memanggil beberapa tetua desa untuk berkumpul, tetapi banyak yang takut. Bahkan yang berani keluar rumah pun tidak berani berbicara terlalu keras. Semua berbisik, takut mengundang amarah makhluk itu. Saat malam menjelang, suara tangisan bayi kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah berada tepat di halaman rumah Pak Dharma. Ia melihat bayangan hitam melayang di udara, tinggi dan menutupi pepohonan. Suara jeritan yang bercampur tangisan bayi membuat bulu kuduknya merinding. Ini nyata, bisik Pak Dharma kepada dirinya sendiri. Ia merasakan tubuhnya gemetar, tidak ada jalan untuk lari. Hanya satu hal yang ada di pikirannya, bagaimana menghentikan makhluk itu sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Kepanikan warga desa semakin jadi. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok hitam di kamar mereka. Beberapa orang dewasa merasa ada tangan dingin yang meraba tubuh mereka saat tidur. Bahkan beberapa rumah yang ditinggalkan penduduk mengalami pintu dan jendela terbuka sendiri. Barang-barang berpindah tanpa sebab, seolah ada kekuatan gaib yang bermain-main di dalam rumah. Pak Dharma sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Ia mengumpulkan beberapa warga yang masih berani mendekat dan mulai menjelaskan situasinya. Namun sebagian besar tidak percaya atau menolak, takut amarah penunggu semakin memburuk. Beberapa bahkan memilih pindah sementara, meninggalkan rumah dan ladang mereka. Di tengah malam, Pak Dharma memutuskan untuk menemui Raka, pemuda desa yang dulu berhasil menggagalkan ritual di sumur. Mereka bertemu di sebuah pondok kecil dekat hutan. Raka menatap Pak Dharma dengan serius. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Makhluk itu tidak akan berhenti. Setiap malam, amarahnya tumbuh. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bukan hanya kamu, Pak Dharma, desa ini akan hancur. Pak Dharma mengangguk pelan. Ia merasa beban kesalahan yang dilakukannya sangat berat. Ia menyadari satu hal, keserakahan, keputusasaan, dan keinginan untuk kaya membuat ia menyeret seluruh desa ke dalam kutukan yang nyata.
Malam itu, mereka berjalan menuju sumur tua. Bayangan hitam mengintai setiap langkah mereka. Tangisan bayi terdengar bercampur jeritan yang menusuk tulang, seolah penunggu memeriksa keberanian mereka. Setiap langkah membawa rasa takut yang semakin memuncak, tetapi tekad untuk menyelamatkan desa mendorong mereka maju. Ketika mereka sampai di sumur tua, bayangan hitam itu muncul lebih jelas. Sosoknya tinggi, menutupi pepohonan, dengan mata merah menyala. Suara tangisan bayi bercampur jeritan amarah terdengar lebih keras, menggetarkan udara di sekeliling mereka. Pak Dharma merasakan tubuhnya lemas, tetapi ia tahu satu hal, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Penunggu sumur kini menuntut, desa, nyawa warga, dan ketenangan mereka semua tergantung pada tindakan Pak Dharma. Malam itu, Pak Dharma menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Jika mereka gagal, bukan hanya rumah dan ladang yang akan hancur, tetapi seluruh desa akan menjadi korban dari amarah penunggu yang tidak pernah memaafkan. Hutan gelap di depan mereka tidak lagi sekedar gelap. Ia hidup, bernafas, dan menunggu. Tangisan bayi terdengar lebih keras daripada sebelumnya, bercampur jeritan yang tidak manusiawi. Malam itu, ketakutan di desa Karangjati mencapai puncaknya, dan Pak Dharma tahu satu hal pasti, teror baru saja dimulai. Seiring malam-malam berlalu, ketegangan di desa Karangjati semakin memuncak. Tangisan bayi bercampur jeritan yang menyeramkan terdengar setiap malam. Bayangan hitam terus mengintai rumah-rumah penduduk, dan beberapa warga mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sumur tua, bayangan tinggi, dan tangisan bayi yang menusuk ke dalam tulang. Pak Dharma mulai merasa putus asa. Ia tidak hanya dihantui rasa bersalah, tetapi juga ketakutan akan amarah penunggu yang setiap malam semakin ganas. Setiap langkahnya di luar rumah selalu diikuti bayangan gelap. Ia bahkan mulai meragukan apakah bayangan itu nyata atau hanya akibat rasa takutnya sendiri. Suatu sore, saat Pak Dharma duduk termenung di rumahnya, Raka datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. "Pak Dharma, aku menemukan sesuatu," kata Raka sambil duduk di bangku kayu. Pak Dharma menatapnya heran. "Apa itu?" Raka mengeluarkan selembar kertas tua yang tampak seperti catatan lama. "Ini catatan Mbah Sastro tentang sumur tua dan ritual yang kau lakukan." Pak Dharma meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan itu penuh simbol aneh, namun ada satu kalimat yang membuatnya terhenti. Tumbal yang gagal bukan sekedar kegagalan. Siapapun yang mencoba menyelamatkan bayi itu akan memanggil amarah penunggu. Namun, ada cara lain untuk menenangkan murkanya, tapi risikonya lebih besar daripada kematian. Jantung Pak Dharma berdetak kencang. Ia mulai menyadari bahwa kegagalan ritual bukanlah kebetulan. Ada seseorang yang sebenarnya mencoba menyelamatkan bayi itu. Dan itulah sebabnya penunggu hutan kini murka karena merasa ditipu. Malam itu, Pak Dharma dan Raka memutuskan untuk mencari tahu siapa yang menyelamatkan bayi tersebut. Mereka menyusuri desa, menanyai beberapa tetua dan warga yang masih berani. Seorang ibu tua akhirnya mengaku, "Anak itu diselamatkan oleh seorang pemuda desa," katanya dengan suara gemetar. Ia mengganti bayi itu dengan boneka saat ritual berlangsung dan menyembunyikannya di tempat aman. Pak Dharma terkejut. Ia menatap Raka. "Jadi itu artinya bayi yang kubawa kembali ke rumah bukanlah bayi asli?" Raka mengangguk pelan. "Benar, bayi asli selamat. Tapi tindakan itu membuat penunggu hutan murka. Amarahnya kini lebih kuat." Pak Dharma menunduk, menahan rasa bersalah yang menyesak dada. Ia sadar bahwa semua teror yang menimpa desa bukan hanya akibat keserakahannya sendiri, tetapi juga karena seseorang mencoba melakukan hal yang benar, menyelamatkan nyawa bayi yang tak berdosa. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi ke sumur tua. Mereka harus mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hutan terasa lebih gelap dan menyeramkan dari sebelumnya.
suara tangisan bayi bercampur jeritan terdengar semakin dekat. Bayangan hitam yang selama ini menghantui desa muncul lagi. Sosok itu tinggi, menutupi pepohonan, matanya merah menyala. Tangisan bayi terdengar di dalam sumur bercampur suara jeritan yang tidak manusiawi. Pak Dharma menelan ludah. Ia menyadari satu hal, penunggu tidak lagi hanya menuntut tumbal, tetapi juga menuntut kejujuran. Ia merasa takut, tetapi Raka menatapnya dengan tegas. "Kita harus menghadapi ini," kata Raka. "Jika kita tidak bertindak sekarang, bukan hanya kita yang akan menjadi korban, desa ini juga akan hancur." Pak Dharma mengangguk pelan. Malam itu, mereka memutuskan untuk mencari tahu cara untuk menenangkan amarah penunggu. Mereka menyalakan dupa, membacakan doa, dan mencoba mengikuti ritual yang ditulis di catatan Mbah Sastro. Namun setiap langkah terasa salah dan menegangkan. Angin malam berputar liar, dedaunan bergesekan, seolah penunggu sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar lebih dekat. Bayangan hitam bergerak di tepi sumur, semakin jelas seolah menuntut jawaban. Pak Dharma merasa tubuhnya lemas, tetapi ia tahu satu hal, mereka tidak bisa mundur. Di tengah malam itu, rahasia mulai terungkap. Bayi asli selamat, tetapi karena tindakan penyelamatan itu, penunggu hutan kini marah dan tidak bisa diredakan dengan cara biasa. Pak Dharma menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah menghadapi amarah penunggu secara langsung, menerima konsekuensi dari kesalahan dan keberanian orang lain yang berani menyelamatkan bayi itu. Ia menatap sumur tua di depannya. Gelapnya lebih pekat dari sebelumnya. Tangisan bayi terdengar jelas, bercampur jeritan amarah yang menusuk tulang. Pak Dharma tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang dirinya lagi. Ia harus bertindak untuk menyelamatkan desa, menyelamatkan bayi yang selamat, dan menenangkan amarah penunggu yang kini hidup lebih nyata daripada sebelumnya. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak, menunggu, mengawasi. Malam itu, Pak Dharma menyadari satu hal dengan jelas. Rahasia yang terungkap membawa mereka lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga menempatkan semua orang di ambang bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya. Malam itu, desa Karangjati diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhembus dengan liar, membawa aroma tanah lembab dan daun yang membusuk. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hewan malam yang bersuara, hanya tangisan bayi yang bercampur jeritan makhluk yang tidak manusiawi terdengar dari arah hutan. Pak Dharma duduk di kursi kayu tua di depan rumahnya. Matanya memerah karena kurang tidur. Tubuhnya gemetar, hati dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ia tahu satu hal, penunggu sumur tidak lagi bisa ditenangkan dengan doa biasa atau dupa yang dinyalakan di rumah. Amarahnya telah bangkit, dan kini tidak hanya dirinya yang berada dalam bahaya, desa itu seluruhnya terancam. Di tengah malam, Raka datang tergesa-gesa, wajahnya pucat, napas terengah-engah. "Pak Dharma, ia mulai bergerak," kata Raka dengan suara serak. "Siapa?" tanya Pak Dharma, jantungnya berdegup kencang. "Penunggu, kutukannya, bangkit." Raka menatap ke arah hutan gelap. "Aku bisa merasakannya dari sini. Ini lebih dari sekedar bayangan dan tangisan. Ia hidup, bergerak." Pak Dharma berdiri, napasnya tercekak. Angin malam berputar liar, membuat pepohonan bergoyang seolah menari-nari dengan kegelapan. Dari arah hutan, muncul bayangan besar yang bergerak lambat. Sosoknya tinggi, tubuhnya tampak hitam legam, menutupi sebagian pepohonan. Mata merahnya menyala seperti bara api, dan suara tangisan bayi bercampur jeritan terdengar semakin keras, menusuk ke dalam tulang. Ini nyata," bisik Pak Dharma, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan sekedar cerita horor yang biasa ia dengar. Ini hidup, dan ia bisa merasakannya mengintai setiap gerakannya. Warga desa mulai panik. Rumah-rumah yang ditinggalkan penduduk sebelumnya menjadi sasaran teror. Pintu dan jendela terbuka sendiri, barang-barang rumah bergerak tanpa disentuh, dan suara tangisan bayi terdengar dari setiap sudut.
Beberapa tetua desa mencoba menenangkan warga dengan doa dan mantra, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Penunggu sumur telah bangkit dan amarahnya tidak bisa ditahan lagi. Pak Dharma sadar satu hal, mereka harus menghadapi makhluk itu secara langsung. Ia mengajak Raka menuju sumur tua. Hutan terasa lebih gelap, lebih hidup dan menakutkan daripada sebelumnya. Setiap langkah mereka diikuti bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tangisan bayi terdengar semakin dekat, bercampur jeritan yang menusuk ke dalam hati. Sesampainya di sumur tua, Pak Dharma melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti. Bayangan hitam yang selama ini menghantui desa kini muncul sepenuhnya. Sosok itu tinggi, menutupi pepohonan, mata merah menyala, tubuhnya tampak menebarkan aura gelap yang menekan setiap langkah. Suara tangisan bayi terdengar langsung dari mulut makhluk itu bercampur jeritan amarah yang luar biasa. Pak Dharma menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, satu hal, penunggu itu bukan sekedar hantu atau bayangan. Ia adalah makhluk nyata dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia. Raka menatap Pak Dharma dengan tegas. Kita tidak punya banyak waktu. Ia sedang mengamuk. Jika kita tidak melakukan sesuatu, seluruh desa akan hancur. Hewan, rumah, bahkan orang-orang yang tinggal di sini bisa menjadi korban. Pak Dharma mengangguk pelan, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu satu-satunya jalan adalah menghadapi amarah penunggu secara langsung. Di tengah kegelapan sumur tua, mereka mulai menyiapkan ritual yang tertulis di catatan Mbah Sastro. Dupa dinyalakan, mantra dibaca, dan beberapa benda pusaka diletakkan di sekitar sumur. Namun penunggu tidak berhenti. Bayangan hitam itu bergerak, menimbulkan suara gemuruh yang bergema di hutan. Angin berputar liar, dedaunan berbisik seperti ribuan suara yang mengerikan. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar langsung di depan mereka. Sosok hitam menunduk, seolah melihat mereka. Tangisan itu bercampur jeritan yang menusuk tulang, membuat Pak Dharma dan Raka hampir pingsan karena ketakutan. Ini kutukannya, bisik Pak Dharma. Ia menuntut sesuatu. Kita harus memberikannya, atau seluruh desa akan binasa. Raka mengangguk pelan, meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah menghadapi amarah penunggu secara langsung. Malam itu, Pak Dharma menyadari kebenaran yang mengerikan. Keserakahannya dan kegagalannya dalam ritual telah membangkitkan kutukan yang tidak bisa dihentikan dengan mudah. Penunggu sumur kini hidup sepenuhnya, amarahnya bangkit, dan desa Karangjati berada di ambang kehancuran. Tangisan bayi terdengar lebih keras, bercampur jeritan yang tidak manusiawi. Bayangan hitam bergerak mendekat, seolah menilai keberanian mereka. Pak Dharma tahu satu hal, jika mereka gagal menghadapi makhluk itu malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan desa. Dan saat itu, ketegangan mencapai puncaknya, kutukan telah bangkit sepenuhnya, dan amarah penunggu tidak akan berhenti sampai tuntutannya dipenuhi. Malam itu, hutan Karangjati terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Angin berputar liar, dedaunan berdesir menimbulkan suara yang seperti ribuan bisikan, dan aroma tanah lembab bercampur busuk menyeruak ke hidung siapapun yang mendekat. Sumur tua berdiri di tengah kegelapan, batu-batunya retak dan berlumut, menatap mereka seolah sumur itu sendiri adalah makhluk hidup. Pak Dharma berdiri di tepi sumur, tangannya gemetar memegang dupa dan beberapa benda pusaka yang diberikan Mbah Sastro. Di sisinya, Raka menatap serius, matanya menelusuri setiap bayangan gelap di hutan. Suara tangisan bayi terdengar jelas dari dalam sumur, bercampur jeritan amarah yang menusuk ke dalam tulang. Bayangan hitam yang selama ini menghantui desa muncul di sekitar mereka, menutupi pepohonan, bergerak perlahan namun pasti. Pak Dharma menelan ludah. Ia tahu ini adalah saat terakhir. Semua yang terjadi di desa, hewan ternak yang mati, rumah yang diteror, warga yang ketakutan, adalah akibat keserakahannya dan kegagalannya dalam ritual sebelumnya. Ia menunduk, menatap keranjang yang kosong yang dulu digunakan untuk membawa bayi. Hatinya terasa remuk. Ini harus diakhiri.
bisik Pak Dharma pelan, hampir pada dirinya sendiri. Raka mengangguk. Kita tidak punya banyak waktu. Penunggu itu menunggu satu hal, tumbal yang dijanjikan. Tapi ada satu cara, pengorbanan terakhir. Hanya dengan keberanian dan ketulusan hati, kita bisa menenangkan amarahnya. Pak Dharma mengangkat kepala, matanya memerah karena air mata dan kurang tidur. Aku siap menghadapi apapun, bahkan kalau harus. Ia terdiam, takut dengan konsekuensi yang mungkin datang. Mereka menyalakan dupa dan menaruh benda pusaka di sekitar sumur. Raka mulai membaca mantra dari catatan Mbah Sastro, suara lirih yang bercampur dengan hembusan angin yang semakin kencang. Bayangan hitam bergerak mendekat, suara jeritan yang tidak manusiawi bercampur tangisan bayi terdengar semakin jelas, seolah makhluk itu menilai ketulusan hati mereka. Tiba-tiba, sumur tua bergetar, tanah di sekitarnya retak, dan dari dalam kegelapan sumur, sesuatu mulai muncul. Sosok tinggi, gelap, dengan mata merah menyala. Bayangan itu bergerak perlahan, menebarkan aura dingin yang menekan setiap langkah manusia. Tangisan bayi terdengar semakin nyaring, menusuk telinga dan hati. Pak Dharma menelan ludah, gemetar, tetapi ia menatap ke arah penunggu itu dengan tekad. "Aku siap," katanya. "Aku akan menanggung akibatnya." Raka mengangguk, kemudian membimbing Pak Dharma untuk berdiri tepat di depan sumur. Mereka meletakkan beberapa benda pusaka di tanah, mengikuti ritual terakhir dari catatan Mbah Sastro. Angin malam berputar liar, daun-daun berdesir, dan bayangan penunggu semakin mendekat. "Sekarang!" teriak Raka. Pak Dharma menunduk, memejamkan mata, dan melangkah maju. Ia merasakan kegelapan menyelimuti tubuhnya, seolah semua amarah penunggu menempel pada kulitnya. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara tangisan bayi terdengar tepat di telinganya, bercampur jeritan amarah yang mengguncang bumi. Ia membuka mata perlahan, menatap sumur. Sosok bayangan itu kini berdiri tepat di tepi sumur. Tubuhnya tampak lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Matanya merah menyala, menatap Pak Dharma, seolah menuntut satu hal, pengorbanan tulus yang mampu menenangkan amarahnya. Pak Dharma mengangkat tangan, menaruh benda pusaka terakhir di tepi sumur, dan dengan suara gemetar namun penuh keberanian, ia berkata, "Aku menanggung semua ini. Biarkan bayi itu selamat, dan berhentilah menghancurkan desa." Seketika, angin berhenti. Bayangan penunggu tampak ragu, tubuhnya bergetar, dan tangisan bayi terdengar lebih lembut. Pak Dharma merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi bukan rasa takut. Ini rasa berat yang menekan seluruh tubuh dan jiwanya. Raka melanjutkan mantra terakhir, suara lirihnya bergema di hutan. Bayangan hitam perlahan mundur, menatap Pak Dharma satu kali, panjang, lalu menghilang ke dalam sumur. Sumur tua kembali diam, hanya suara dedaunan yang bergesekan terdengar. Tangisan bayi hilang sepenuhnya. Pak Dharma terjatuh ke tanah, nafasnya berat, tubuhnya lemas. Raka berlari menghampirinya, menepuk bahunya. "Tahu Kayan baik-baik saja?" tanya Raka. Pak Dharma menggeleng, matanya menatap sumur tua yang kini tampak tenang. "Aku rasanya, semua sudah selesai," katanya pelan, meskipun hatinya masih penuh rasa bersalah dan trauma. Ia sadar pengorbanan terakhirnya telah menenangkan amarah penunggu, tetapi harga yang ia bayar sangat tinggi. Keesokan harinya, desa mulai pulih. Hewan ternak ditemukan hidup kembali tanpa luka, rumah-rumah tidak lagi diteror, dan tangisan bayi tidak terdengar lagi di hutan. Warga desa yang sempat ketakutan perlahan kembali ke rumah mereka, meskipun masih ada rasa cemas yang tersisa. Pak Dharma hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantui, tetapi ia tahu satu hal, pengorbanan terakhirnya telah menyelamatkan desa dan bayi yang tak berdosa.
Ia juga sadar kegelapan dan amarah penunggu itu mungkin akan selalu ada, bersembunyi di hutan, menunggu keserakahan atau kesalahan manusia berikutnya. Malam itu, ketika Pak Dharma menatap hutan dari jendela rumahnya, ia merasakan ketenangan yang pahit. Bayangan gelap mungkin telah pergi, tangisan bayi telah berhenti, tetapi pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus. Desa Karangjati selamat, tetapi cerita horor tentang sumur tua dan penunggu yang menuntut tumbal akan terus dikenang, menunggu malam lain untuk bangkit kembali. Dan di dalam kegelapan sumur tua, sesuatu bergerak perlahan, menandakan bahwa amarah yang pernah bangkit itu belum sepenuhnya lenyap.